Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 220. Baiklah, kamu baik. Ayo, kita berlatih beberapa gerakan lagi. Erleng menggaruk kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain menahan diri lagi. Setelah beberapa putaran lagi, Dong Suebing menyadari kekurangannya. Dia kekurangan kekuatan, kesadaran tempur, dan reaksinya lambat. Di akhir pelatihan, Dong Suebing terengah-engah sambil menepuk bahu Erleng. Lumayan, ayo berlatih lebih banyak di masa depan. Erleng tidak mau berdebat dengan Dong Suebing karena dia harus berhati-hati agar tidak menyakitinya dan harus menahannya. Kata salah satu petugas, "Ketua Dong, kamu baik-baik saja." Dong Suebing tertawa dan memandang petugas itu. Apakah kamu mengejekku? Jika Erleng tidak menahan diri, saya tidak akan bisa bertahan dalam banyak gerakan. Chen Fa tertawa. Kepala Dong berasal dari universitas biasa, dan keterampilannya sudah jauh lebih baik daripada orang biasa. Dong Suebing tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia berbalik dan melihat Liu Dahai menyaksikan latihan mereka di depan gedung utama. "Liu tua, kudengar kamu menyarankan pelatihan ini. Ayo, kita berlatih tanding." Liu Dahai dengan cepat menolak. "Aku tidak bisa memenangkanmu dalam perdebatan." Dia juga takut akan menyakiti kepala Dong. Dong Suebing menunjuk ke arahnya. "Kalian semua berhenti menyanjungku." Hahaha. Liu Dahai tersenyum. "Ketua Dong, saya perlu mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Ayo masuk dulu." Dong Suebing menyeka keringatnya dan kembali ke kantornya bersama Liu Dahai. Liu Dahai berkata sambil memasuki kantor. "Saya menelepon Departemen Keuangan pagi ini, dan Wakil Kepala Seksi Liu mengatakan bahwa dia telah menghitung insentif para petugas. Haruskah kita menelepon Kepala Seksi Wu Jun untuk memintanya melepaskan insentif? Meskipun kami telah memberikan insentif kepada petugas kemarin, stasiun kami tidak punya uang lagi. Kalau uangnya tidak masuk, kami tidak bisa beroperasi." Liu Dahai tahu Departemen Keuangan menghitung insentif petugas begitu cepat karena Dong Suebing. Sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menunda pembayaran. Dong Suebing mengangguk. "Baiklah, biarkan aku menanyakannya padanya." Dia mengangkat telepon dan menelepon Kepala Seksi Wu Jun. Beberapa wakil kepala bagian Departemen Keuangan takut pada Dong Suebing karena kejadian kemarin. Mereka menyadari kepala Dong mempunyai kekuasaan di tangannya, dan tidak bijaksana untuk melawannya meskipun ini diperintahkan oleh atasan mereka. Hui Guo, Wu Jun, mampu melawan Dong Suebing, tapi mereka tidak. Itu sebabnya mereka pergi ke Wu Jun di pagi hari. Wakil Kepala Seksi Wang memberitahu Wu Jun bahwa dia telah selesai menghitung insentif petugas dan Wakil Kepala Seksi Liu menyarankan untuk mentransfer insentif tersebut ke stasiun desa Huitian. Wajah Wu Jun menjadi hitam dan merasa orang-orang ini tidak berguna. Dering, dering, dering. Wu Jun melihat nomor itu dan melambai kepada deputinya untuk pergi. "Halo, Ketua Dong." Dong Suebing tersenyum. "Kepala Wu, saya mendengar insentifnya ditabulasikan." Jawab Wu Jun. "Ya, selesai pagi ini. Maukah kalian semua mentransfer uangnya kepada kami hari ini?" "Sayangnya tidak." Wu Jun tertawa. Dong Suebing mendengar jawabannya, dan wajahnya berubah. "Apa maksudmu?" kata Wu Jun. "Stasiun Desa Huitian telah menyelesaikan sendiri insentifnya, dan baru-baru ini biro tersebut kekurangan anggaran. Kami memiliki kegunaan lain atas uang di akun kami, dan insentif tidak akan dikirimkan ke pihak Anda untuk saat ini. Ketua Dong, mohon tunggu beberapa hari sampai keuangan kita tidak terlalu ketat." Pemilik ruang klub catur dan permainan tidak memiliki hubungan dekat dengan Wu Jun dan tidak masalah baginya apakah pemiliknya didenda atau tidak. Wu Jun juga tahu bahwa kepala biro Liang tidak ingin anak buahnya rukun satu sama lain, karena akan sulit baginya untuk mempertahankan kendali di biro. Karena petinggi tidak mengatakan apa-apa, Wu Jun memutuskan untuk menahan uang itu beberapa hari lagi. Jika dia mengeluarkan dana setelah apa yang dilakukan Dong Suebing kemarin, orang akan mengira dia takut padanya. Ia juga tidak berbohong saat menyebut keuangan biro sedang ketat. Dong Suebing merasa pasiennya hampir habis. "Kepala Wu, apakah kamu yakin?" Jawab Wu Jun. "Ketua Dong, pihakku benar-benar mengalami beberapa kesulitan." Dong Suebing ingin memberikan wajah Wu Jun, tapi dia keterlaluan. "Bagus.
Kaulah yang ingin mempermalukan dirimu sendiri. Setelah menutup telepon, Dong Suebing melihat ke arah Liu Dahai. Liu tua, suruh anak buahmu membawa dan Dalei kembali. Tangkap dan Dalei. Liu Dahai mendengar ini dan mengetahui Dong Suebing dan Kepala Departemen Keuangan, negosiasi Kepala Seksi Wu Jun telah gagal. Wu Jun masih menolak mengeluarkan insentif. Semua stasiun lain telah mendapatkan insentif untuk petugasnya kecuali stasiun desa Huitian. Ini keterlaluan, dan Liu Dahai sangat marah. Namun dia tetap mempertahankan ketenangannya. Kepala Dong, saudara ipar Kepala Seksi Wu adalah tiran desa Dawang dan desa tersebut terletak di sebelah tambang emas. Banyak pekerja tambang dan huligan di sana adalah anak buahnya. Kami pernah ingin menangkapnya di masa lalu, karena dia sering berkelahi dan melecehkan wanita. Namun dua petugas yang pergi untuk menangkapnya malah dipukuli oleh para perusuh. Pada akhirnya, dia tidak ditangkap. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Dong Suebing bertanya dengan serius. Dia menyerang petugas kita, jawab Liu Dahai. Saya dengar dia bahkan mematahkan kedua kaki seorang penduduk desa. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Dong Suebing sangat marah. Kepala stasiun macam apa kamu ini? Mengapa Anda tidak melaporkan hal ini ke kabupaten? Saya sudah lama melapor, tapi biro kabupaten tidak membalas dan masalah ini dilupakan. Liu Dahai tahu Wu Jun dan Hu Yiguo dekat dan inilah alasan mengapa biro kabupaten tidak bertindak. Dong Suebing menggedor mejanya. Bajingan ini, mereka harus dihukum berat. Mereka terlalu melanggar hukum. Mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan karena ada yang melindungi mereka. Liu tua, dapatkan pejuang terbaik dari petugas kami dan bawa senjata. Kami akan pergi dan menangkap mereka. Saya akan menjawab jika ada masalah yang muncul. Dong Suebing tidak menyangka ini akan menjadi begitu serius. Ibu dan pamannya telah memberitahunya bahwa Dan Dalei adalah seorang pengganggu, tetapi mereka tidak memberitahu Dong Suebing tentang mereka yang menyerang petugas polisi dan mematahkan kaki penduduk desa. Brengsek, Wu Jun dan Dan Dalei ini keterlaluan. Liu Dahai mengertakkan gigi. Ya, aku akan mengaturnya. Liu Dahai tidak khawatir lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing. Petugas yang dipukuli oleh saudara ipar Wu Jun sangat dekat dengan Liu Dahai, karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Dia sudah lama ingin menangkap Dan Dalei. Siapa petugas yang bertanggung jawab atas desa Dawang? Itu Xiao Zhang. Oke, minta dia untuk mengintai desa dan beritahu saya lokasi Dan Dalei. Ingat, saya tidak ingin operasi ini bocor. Dong Suebing tidak mau memasuki desa dan menangkap Dan Dalei secara terbuka. Jika mereka bentrok dengan penduduk desa atau para perusuh, segalanya akan menjadi tidak proporsional. Operasi ini harus dilakukan secara rahasia. Petugas stasiun mulai bergerak. Xiao Zhang memiliki beberapa koneksi di desa dan mengetahui lokasi Dan Dalei dengan cepat. Dan Dalei sedang minum bersama teman-temannya di sebuah restoran kecil dekat pintu masuk desa. Dia hanya bersama dua temannya dan ini adalah waktu terbaik untuk menangkapnya. Dong Suebing memerintahkan petugasnya untuk bersiap-siap dan naik ke mobil van stasiun. Liu Dahai dan Chen Fa masuk ke MPV Buick Dong Suebing bersama Dong Suebing. Desa Dawang. Desa ini dikelilingi pegunungan dan berkabut, 7 hingga 8 petugas turun dari mobil van, dekat pintu masuk desa. Dong Suebing menginstruksikan, restorannya ada di sana. Kalian semua harus bertindak cepat. Setelah kalian semua menangkapnya, segera bawa dia kembali ke kantor polisi. Jika perlu, kalian semua bisa mengeluarkan senjata kalian. Tapi cobalah untuk tidak melepaskan tembakan kecuali diperlukan. Begitu tembakan dilepaskan, masalah ini tidak akan terselesaikan, dan ini bukanlah yang diinginkan Dong Suebing. Satu-satunya orang yang bersenjata hanyalah Liu Dahai, Chen Fa dan seorang petugas. Petugas lainnya tidak bersenjata, termasuk Dong Suebing. Senjata pribadi Dong Suebing masih ada di biro kabupaten dan dia tidak punya waktu untuk kembali untuk mengambilnya. Setelah memberikan instruksi, petugas kembali menaiki van. Zumfan dan MPV Buick melaju ke desa dan berhenti di depan restoran. Pintunya terbuka. Dong Suebing dan Liu Dahai menendang pintu restoran hingga terbuka dan masuk bersama anak buah mereka. Hanya ada satu meja pelanggan di restoran. Sebelum operasi ini, Dong Suebing telah membaca catatan kriminal Dan Dalei dan melihat fotonya.
Dong Suebing segera mengenalinya. Dan Dalei sedang minum bir dengan dua huligan. Jangan bergerak, polisi. Dan Dalei, ikutlah dengan kami. Dan Dalei dan kedua huligan itu terkejut melihat petugas memasuki restoran, dan setelah beberapa saat, mereka mulai tertawa. Dan Dalei mengangkat cangkirnya dan melambai ke arah petugas dengan arogan, sebelum meneguknya. Polisi, apakah kalian semua melakukan kesalahan? Anda ingin saya mengikuti Anda semua kembali ke stasiun? Saya adalah warga negara yang taat hukum. Selain menginjak beberapa semut di sepanjang jalan secara tidak sengaja, saya tidak melakukan kejahatan apapun. Salah satu huligan tertawa dan mengangkat cangkirnya. Saudara Lei, ayo kita bersulang. Dan Dalei mengetuk cangkir huligan itu. Selamat minum, abaikan saja. Kelompok orang ini terlalu sombong. Mereka pikir mereka kebal hukum dan selama ini tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap mereka. Beberapa petugas memandang Dong Suebing dan Dong Suebing berkata dengan dingin. Kenapa kalian semua menatapku? Borgol dan Dalei dan bawa dia kembali. Beberapa petugas segera mengepung dan Dalei. Wajah dan Dalei menjadi dingin dan meletakkan cangkirnya. Siapa yang berani menangkapku? Dong Suebing tertawa. Jika saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang huligan, saya akan mengira Anda adalah Wu Jun. Salah satu huligan berdiri dan menunjuk ke seorang petugas. Coba sentuh kakak Lei, aku akan membunuhmu. Para petugas mengabaikan huligan itu dan pergi untuk menjepit dan Dalei di atas meja. Salah satu petugas memborgolnya. Hingga saat ini dan Dalei masih tersenyum dingin. Bagus, kalian semua punya nyali untuk menangkapku. Saya ingin melihat bagaimana kalian semua akan membawa saya kembali. Dong Suebing menamparkan bagian belakang kepalanya. Jangan berkedip dan buka matamu lebar-lebar. Dan Dalei digiring keluar dari restoran dengan borgol, dan penduduk desa melihatnya. Mereka terkejut dan melompat kegirangan di dalam hati mereka. Dan Dalei telah membuat kekacauan di desa selama beberapa tahun terakhir. Banyak penduduk desa yang diintimidasi olehnya dan tidak berani membalas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.